Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 yang dimentori oleh Jovian Aditya Wiranata ingin mempresentasikan final project yang berjudul Analisis Data E-Commerce untuk meningkatkan performa bisnis, studi kasus sebagai data engineer. Ya, di mana final project ini merupakan syarat kelulusan dari mitra PT Mitra Talenta Group dan MSIB. Di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amalina Dwi Firzana dari Universitas Brawijaya. Saya Kapal Frizian Deza dari Universitas CRC. Saya Muhammad Salman Ali Farisi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Next. Pro dan kontra. Pro and contra use the data engineering system in related industries. Next. Di sini ada 5 poin pro. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, di mana sistem data engineer ini membantu dalam mengotomatiskan proses operasional seperti pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan pengelolaan rantai pasokan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data operasional secara real time, kami dapat mengidentifikasi area di mana saja yang dapat diefisiensi dan dapat ditingkatkan. Selanjutnya yang kedua ada analisis data yang lebih cepat. Dengan infrastruktur yang tepat, kami dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan cepat. Yang ketiga ada skalabilitas. Sistem data engineering ini dapat menangani volume data yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Yang keempat, ada integrasi data yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem data engineering, kami dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan lebih mudah, integrasi yang lebih baik juga, memungkinkan untuk membangun model analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya yang kelima, ada peningkatan presiksi dan analisis. Dengan akses cepat dan mudah terhadap data yang relevan, serta kemampuan untuk mengintegrasikan dan menganalisis data dengan lebih baik, kami dapat meningkatkan kemampuan untuk membuat prediksi yang akurat tentang tren pasar, perilaku pelanggan, dan tentunya permintaan produk. Next. Selanjutnya ada kontra. Yang pertama ada biaya implementasi dan perawatan. Implementasi dan pemeliharaan sistem data engineering ini kompleks dan dapat memerlukan investasi awal yang signifikan, baik dalam hal sumber daya manusia ataupun infrastruktur teknologi. Ini bisa jadi hambatan bagi bisnis e-commerce yang masih dalam tahap awal atau memiliki anggaran yang terbatas. Yang kedua, mitigasi data. E-commerce ini seringkali menggunakan berbagai platform dan sistem untuk berbagi keperluan sistem manajeris, pembayaran, dan analisis pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada kepatuhan dan privacy data. Dalam industri e-commerce ini mengelola data pelanggan dengan benar dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dapat menjadi tantangan, terutama dengan volume data yang besar dan kompleksitas infrastruktur teknologi. Selanjutnya yang terakhir ada keterbatasan analisis yang akurat. Meskipun sistem data engineering ini dapat mengelola interpretasi data yang akurat, seringkali memerlukan keahlian analisis statistik dan pemahaman bisnis yang mendalam. Next. Di sini ada data sampling. Next. Di sini akan 5 tabel, diantaranya yang pertama ada section yang terdiri 1000 data. Tabel ini digunakan untuk mengetahui transaksi apa saja yang sudah dilakukan oleh customer. Selanjutnya yang kedua ada tabel produk yang terdiri dari 100 data. Tabel ini digunakan untuk mengetahui produk apa saja yang sering dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga ada tabel customer, 100 data untuk mengetahui data pelanggan. Yang keempat ada tabel payment method, terdiri dari 4 data. Tabel ini digunakan untuk mengetahui metode pembayaran apa yang menjadi favorit pelanggan. Yang kelima ada tabel review, yang terdiri dari 300 data. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui respon pelanggan terhadap produk yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah ada data flow diagram. Di sini saya akan menjelaskan dari
data flow diagram atau DFD dari proyek akhir kami. Yang pertama, kita mulai dulu dari bagian ingest data. Di sini kita memiliki data dari e-commerce yang disimpan dalam OLTP database. Data ini kemudian diambil menggunakan Pentaho yang merupakan alat ETL atau Extract, Transform, and Load yang sangat efektif dalam proses ekstraksi data. Selanjutnya, data yang telah diekstraksi ini dipindahkan ke OLTP database melalui Spark yang bertugas untuk memproses data bahwa data siap untuk transformasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada bagian transform. Di sini kita menggunakan Airflow untuk mengatur alur kerja transformasi data. Airflow ini tugasnya untuk membantu mengotomatisasi proses dan bahwa data yang diingest dapat diubah dan dipersiapkan untuk. Nah, setelah transformasi data disimpan dalam Postgres OLAP database, di sini kita memiliki beberapa tabel yang digunakan untuk analisis seperti table factorization, dim customers, dim products, dan sebagainya. Untuk penyimpanan data yang lebih efisien dan analisis yang lebih cepat, kita juga menggunakan untuk menyimpan data dalam bentuk query. Format Falcon ini sangat efisien untuk kompresi dan data besar. Lalu selanjutnya, yang terakhir setelah data diproses dan desain, akhirnya data bisa digunakan untuk data visualization. Nah, visualisasi data ini membantu tren dan pola dari data yang telah terkumpul sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan demikian, alur dari DFG dari data e-commerce ini berjalan dari pengambilan data, pemrosesan, transformasi, penyimpanan, hingga visualisasi. Setiap tahap dalam alur ini memastikan bahwa data dikelola dengan baik dan siap untuk digunakan untuk analisis mendalam. Selanjutnya akan dilakukan demo yang akan disampaikan oleh Alfa. Sebelumnya, apakah share screen saya udah terlihat? Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat datasetnya. Yaitu saya menggunakan Faker dari Pandas itu untuk random. Di sini diimport saja Pandas SPD, import random, import Fakernya tadi. Di sini pertama membuat table products, yaitu dengan tadi banyak baris, itu ada 101. Dengan kategori itu ada 5 kategori: elektronik, fashion, kesehatan, kecantikan, rumah tangga, yang dipilih secara random menggunakan tadi random ini. Alur ini kita ulang terus untuk mengikuti table yang kita mau. Ada customers di sini, ada payment methods. Customers ini menggunakan fake name, jadi nama pelanggannya itu dipilih secara random melalui faker ini. Kemudian ada payment methods, kita ada 4 payment methods tadi seperti yang dijelaskan Amelina. Itu ada kartu kredit, transfer bank, PayPal, COD. Kemudian ada shipping status, ada 4 shipping status di sini, ada payment status, ada 3 payment status. Yang terakhir itu ada transactions. Nah, setelah kode dijalankan seperti ini, nanti ada file CSV di sini. Nanti tinggal di-download aja, di-download gini satu-satu. Saya menjalankan ini di Google Colab biar lebih ringkas saja. Kemudian masuk ke bagian ingest data. Ingest data di sini itu menggunakan Pentaho. Di sini CSV input customers yang tadi udah dibuat. Di sini. Terus ini masuknya ke Postgres koneksi yang saya punya. Step ini diulang terus sampai semua CSV-nya teringest ke dalam Postgres. Selanjutnya setelah diingest, data tersebut diolah di Spark dan Airflow. Yang pertama, saya udah membuat koneksi
untuk Postgres-nya di Airflow itu dengan nama koneksi OLTP-nya. Jadi masuk ke Postgres yang tadi habis diingest di MPN tahu. Nah, terus saya buat juga koneksi buat nanti write data ke OLAP database. Nah, di sini jadi menggunakan basehook itu untuk ngambil koneksi dari Airflow, dua koneksi ini. Kemudian ada JDBC URL OLTP. Ini masuk ke Postgres OLTP connection host. Ini yang ada di Airflow yang udah saya buat di Airflow. Ini ada login juga untuk apa username. Ini udah ada password. Kemudian ini ada default argumen ya seperti default pada umumnya. Kemudian ini e-commerce OLTP OLAP time deltanya itu 1 hari. Jadi jalan sehari sekali. Start date-nya itu dari tanggal 1 Januari 2024. Kemudian di sini itu ada base comment. Saya menjalankan Spark jobnya itu pakai base. Di sini ada JDBC URL OLTP itu ngambil dari sini tadi. Terus ada ini juga sama yang untuk OLAP-nya. Terus ini ada username. Terus ini ada password. Untuk Spark Submit-nya sendiri saya menggunakan jar PostgreSQL versi 4.2.226 jar. Terus saya membuat konfigurasi untuk Spark Submit-nya dengan driver memory 1 GB dan executor memory 1 GB. Nah, ini untuk script Spark-nya saya bikin filenya di PySpark script. Kemudian kita ada task yang pertama itu read OLTP data. Nah, ini itu untuk nge-read OLTP data. Ya, ini import PySpark SQL untuk Spark Session-nya. Import dan juga pakai library OS. Di sini untuk Spark-nya, Spark Session Builder-nya seperti default pada umumnya, tapi ditambah dengan Spark Jars, Spark Jar. Kemudian ini untuk dapetin URL-nya udah dibuat tadi di file uh, doc-nya. Kemudian ada ngambil user, password, dan drivernya. Kemudian di sini untuk membaca Spark Read JDBC untuk table customers. Nah, ini diulangin terus sampai semua table itu ke input, kebaca. Nah, di sini saya membuat file sementara. Jadi setelah dibaca tadi, saya membuat file sementara di dalam Hadoop dengan nama itu, dengan filenya di home kava Parquet files customer Parquet. Kemudian di task keduanya itu ada transform. Ini sama seperti tadi. Nah, di sini itu ngebaca file sementara tadi yang ada di Hadoop. Nah, di sini itu untuk join dan transform datanya. Itu ngejoin ID produk dari tabel products, dari terus menjoin customers dengan ID pelanggan. Terus payment methods dijoin dengan transaction. Di sini menggunakan alias karena kedua metode pembayaran di table sini dan sini itu ada ambigu. Jadi menggunakan alias PM. Kemudian di sini ada saya mengambil table ini aja ini semua. Kemudian di sini ada kolom dengan sedikit perubahan. Jika ratingnya itu di bawah 3 itu masuknya buruk. Kemudian bisa di atas atau sama dengan 3 itu baik. Sisanya itu 0. Kemudian hasil dari transformasi disimpan ke file sementara lagi. Kemudian untuk menulis datanya ke database OLAP, di sini sama mengambil koneksi lagi. Kemudian ini ngebaca eh, file sementara tadi yang diaduk. Ada file customers, product, payment methods, dan table fakta. Di sini table faktanya ditulis langsung ke fact transaction, masuk ke database OLAP, kemudian customers, ditulis sebagai dimensi customers, table dimensi.
Berikutnya juga products dan payment methods. Untuk di Airflow-nya sendiri, itu udah berhasil semua. Sebentar. Nah, di sini udah berhasil dengan run yang pertama itu, task yang pertama itu read all TP data dengan logs-nya berhasil table-nya. Kemudian task yang kedua udah berhasil, task yang ketiga. Nah, di sini saya menambahkan duck lain itu eh, di trigger secara otomatis di sini. Jadi eh, saat task yang ketiga udah selesai sukses, itu nge-trigger duck kedua. Duck keduanya ini. Duck keduanya itu berfungsi untuk menghapus tadi ada file sementara di sini. Jadi dihapus, remove file parquet files dengan yang belakangnya itu titik parquet. Jadi pas dijalankan di sini itu ada kayak tombol di sini. Nah, ini langsung ke trigger ducknya, langsung jalan otomatis. Jadi nggak di scheduling karena kenapa? Jadi karena kalau di scheduling nanti duck yang ini itu jalannya lebih cepat karena kan duck yang satu lagi yang utamanya kan lebih berat. Jadi yang ini lebih sukses duluan. Jadi hasilnya nggak ngapus data parketnya. Kemudian kita type prototype sini input table tadi input input ini input. Kemudian ada join antara table products dan transactions. Terus ada join lagi, di join dengan customers. Kemudian ada stream lookup untuk payment methods-nya. Kemudian di join dengan table review. Dan saya pakai sort rows. Sini untuk menyortir sini. Jadi yang ratingnya unknown ini nggak ngasih review. Untuk di database-nya sendiri di Beaver di sini udah masuk ada 1000 data totalnya. View-nya di sini yang baik dan ini yang ada baik dan buruk, kemudian yang otherwise yang nol itu tidak masih review. Kemudian untuk visualisasi datanya, Malina untuk menjelaskan visualisasi data. Baik, terima kasih Kava. Sebelumnya untuk visualisasi data, kami menggunakan Metabase. Untuk menghitung transaksi setiap itu paling tinggi ada di bulan tangan April ya, dari tanggal 21 April sampai 27 itu sejumlah 56. Paling rendah ada di bulan paling rendah itu ada di bulan Januari ya. Oh, maaf ralat. Di tanggal 28 April itu sejumlah 31. Selanjutnya ada status pembayaran. Untuk yang belum lunas ada 321, yang gagal ada 345, yang lunas sejumlah
334. Untuk status dalam pengiriman sejumlah 252, dibatalkan sejumlah 254, dikirim sejumlah 272, terkirim 222. Untuk total harga paling tinggi total harga sejumlah 800 sampai 900 itu ada 35. Paling rendah total harganya ada di 7.500 sampai 7.600 sejumlah 1. Untuk harga produk untuk 0 sampai 120 selanjutnya ada harga dari 125 sampai 250 sejumlah 177, 250 sampai 375 ada 66, 375 sampai 500 ada 149, 500 sampai 625 ada 143, selanjutnya ada 625 sampai 750 sejumlah 109, untuk lainnya sejumlah 296. Untuk metode pembayaran ini COD ada 268 atau 26,8%. Selanjutnya kartu kredit ada 242. Selanjutnya PayPal ada 253. Untuk transfer bank ada 237. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.